Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang pulang kampung, tapi kemudian muncul pemutusan hubungan silaturahmi. Na'udzubillahi min. Betapa nikmat dunia yang diberikan kepada kita 24 jam sehari semalam. Tidakkah waktu yang sedikit dimanfaatkan untuk beribadah, mengabdi kepadanya, tidak bisa kita gunakan? Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat. Kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa makan dengan kenyang ketika waktu berbuka puasa. Tatkala saudara kita di belahan bumi lain, taruhlah yang sering kita dengar di Palestina, waktu berbuka masuk, tetapi yang akan dijadikan makanan untuk berbuka tidak ada. Kita harus menseimbangkan antara kesolehan individual dengan kesolehan sosial. Suka berbagi, peduli pada lingkungan, memperhatikan mereka yang miskin dan kelaparan adalah bahagian dari kesolehan sosial. Ramadan menempa kita. Tatkala kita telah berniat memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, dimotivasi oleh hadis Rasulullah SAW, akan memperoleh nilai pahala puasa seperti mereka yang melakukan puasa. Tatkala kita memberi makan berbuka kepadanya tanpa mengurangi nilai pahala puasa mereka yang berpuasa. Alhamdulillahilladzi yujibu da'wat wa yaghfiru dzunuba wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh jaa'a bil huda wal bayyinah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kembali dari perang yang besar, telah melalui tahapan-tahapan di dalam Ramadan, maka tujuan akhir dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sebagai perintah untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, telah diperoleh bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah di Ramadan ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang paling baik, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahmatan lil alamin. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah ia diutus. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 5 Syawal 1446 Hijriah, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Masih banyak sanak famili kita, saudara-saudara karib kerabat kita yang berada di rantau pulang ke kampung halaman
untuk bertemu saudara-saudara, bertemu orang tua, bertemu sanak famili dan seluruh karib kerabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat dan iktikad mengunjungi sanak kerabat di kampung halaman menjadi bahagian dari catatan kebaikan, menghubungkan silaturahmi, bukan malah memutus silaturahmi. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang pulang kampung, tapi kemudian muncul pemutusan hubungan silaturahmi. Na'udzubillahi min. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam kesempatan khutbah yang ringkas kali ini, khatib memberi tema khutbah kita dengan tema mempertahankan hikmah Ramadan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 hal telah kita ditempa di dalam Ramadan yang akan kita coba untuk petik hikmahnya, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari menjelang Ramadan yang akan datang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk hadir di Ramadan yang akan datang, maka setidaknya 4 hal sebagai hikmah Ramadan yang kita petik di Syawal kali ini bisa kita jadikan sebagai pegangan. Pertama adalah hikmah dari sebuah ketakwaan. Di ayat yang telah disinggung oleh khatib di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, umat Muhammad SAW, untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini telah dilakukan oleh umat-umat jauh sebelum kita, karena ayat menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qabl, sebagaimana juga puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum umat Muhammad. Maka tidak sepantasnya kita merasa datangnya ibadah puasa Ramadan kita merasa susah dan keluh kesah. Tetapi paradigma itu yang harus kita rubah. Bagaimana cara merubah cara pandang ketika Ramadan datang? Maka kita harus membayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ketika kita beribadah di bulan ini. Lalu kemudian lepas Ramadan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang paradigma inilah yang perlu kita rubah. Tatkala keluh kesah memasuki Ramadan, masih ada sebahagian umat yang mengatakan betapa susahnya Ramadan akan datang, karena ia yang terbayang adalah kewajiban yang membuat ia susah. Tidak terbayang betapa karunia Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah yang dilakukan di dalam Ramadan. Pantas Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis untuk memotivasi kita, ibadah sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan memiliki nilai sama seperti nilai ibadah wajib dibuat bulan Ramadan. Kita ditempa di dalam Ramadan, lalu kemudian memperoleh ketakwaan seperti disebutkan di akhir ayat, maka hikmah ketakwaan itu harus kita pegang teguh, bahwa kita telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Hikmah kedua adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubalik dan khatib telah sering menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbakum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Contoh yang paling murah, ketika disampaikan bahwa waktu berbuka sudah dekat, beberapa menit lagi waktu berbuka akan masuk, tidak tempat di dalam Ramadan. Lalu kemudian rasa haus, rasa dahaga 14 jam yang kita tahan sejak dari waktu imsak sampai masuknya waktu berbuka telah hilang dengan waktu 14 menit waktu berbuka. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita yang terkadang luput dari pandangan dan pemahaman kita, betapa nikmat dunia yang diberikan kepada kita 24 jam sehari semalam. Tidakkah waktu yang sedikit dimanfaatkan untuk beribadah mengabdi kepadanya tidak bisa kita gunakan? Kita bersyukur ditempa di dalam Ramadan, kita petik hikmahnya bahwa kita harus selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam ayat terus diulang-ulang, qalilam ma tashkurun, amat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ungkapan syukur menurut ulama ada 3. Pertama, asyukru bil lisan, ungkapan syukur atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah pada kita, baik berupa nilai apa saja, berupa nikmat dan rezeki, kita harus ungkapkan alhamdulillah, ungkapan asyukru bil lisan. Asyukru bil janan, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat. Kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa makan dengan kenyang ketika waktu berbuka puasa. Tatkala saudara kita di belahan bumi lain, taruhlah yang sering kita dengar di Palestina, waktu berbuka masuk, tetapi yang akan dijadikan makanan untuk berbuka tidak ada. Betapa berat cobaan mereka, betapa luar biasa penderitaan mereka. Bila mengukur dengan ini, maka kita sangat malu. Nilai puasa yang kita lakukan tidak berarti apa-apa dibanding dengan puasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang ada. Ungkapan rasa syukur sebagai hikmah dari cara kita menahan 14 jam selama Ramadan 1 hari, lalu berbuka 14 menit telah hilang sirna sudah penderitaan. Jangan dianggap puasa, ibadah yang dilakukan di Ramadan merupakan bagian dari penderitaan, tetapi adalah karunia yang luar biasa untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai ibadah tersebut. Ketiga, sebagai hikmah yang perlu kita petik adalah meningkatkan nilai-nilai kesolehan sosial. Tidak diragukan lagi kita mampu meningkatkan kesolehan individual. Ingin meraih karunia Allah, fadilah keutamaan Ramadan. Ketika terdengar suara azan, bahkan jauh sebelum azan dikumandangkan, kita telah berada di masjid atau rumah-rumah ibadah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak diragukan lagi kesolehan individual kita. Tatkala di rumah sendiri kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tidak ada yang akan mengetahui ketika kita makan atau membatalkan puasa. Tetapi karena kesolehan individual, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diawasi, kita tidak menyentuh makanan dan minuman itu sedikit pun sebelum 3 pada waktunya. Tetapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah
kesolehan sosial. Kita harus menseimbangkan antara kesolehan individual dengan kesolehan sosial. Suka berbagi, peduli pada lingkungan, memperhatikan mereka yang miskin dan kelaparan adalah bahagian dari kesolehan sosial. Ramadan menempa kita. Tatkala kita telah berniat memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, dimotivasi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperoleh nilai pahala puasa seperti mereka yang melakukan puasa. Tatkala kita memberi makan berbuka kepadanya tanpa mengurangi nilai pahala puasa mereka yang berpuasa, maka berbahagialah Bapak, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang telah meningkatkan nilai puasa Ramadannya tahun ini 1 bulan 30 hari, tetapi ia tambah nilainya dengan memberi makan fakir dan miskin, dengan memberi makan orang yang berpuasa, dengan memperhatikan orang-orang yang du'afa. Berarti nilai pahala puasanya lebih dari 30 hari. Kesolehan sosial sekaligus kepedulian adalah bahagian dari hikmah-hikmah Ramadan yang perlu kita petik. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita pertahankan sampai Ramadan menjelang di tahun yang akan datang. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, kita tidak diberi kesempatan lagi, kita tetap berada di jalur intisari hikmah Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentangkanlah silaturahmi sebagai hikmah, karena silaturahmi diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi adalah bahagian dari sesuatu yang tidak benar. 3 hari saja tidak bertegur sapa, kita sudah dikecam, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini dalam rangka mempertahankan nilai-nilai dan hikmah Ramadan menjelang Ramadan yang akan datang. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita umur yang panjang, semoga kita dipertemukan lagi untuk menghapus sekaligus membersihkan diri pada Ramadan berikut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amar fantahunaha amma wa hazza. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajj. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
وتخصعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.